Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan KD 3.7 atau bab 6, yaitu pendapatan satuan kerja perangkat daerah. Di antaranya kelompok kami ada Adisya Putra, Alife Widyasaka, Cerina Tirta Putri Menri, dan Mela Prasiska. Isi dari materi ini diantaranya adalah sumber pendapatan daerah, akuntansi pendapatan SKPD, akuntansi pendapatan PPKD, dan praktikum SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Sumber pendapatan daerah berdasarkan UU RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pengertian umum. A. Pendapatan daerah adalah semua hak bersih yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. B. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. C. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. D. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. E. Badan usaha milik daerah BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 2. Pendapatan asli daerah. A. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah meliputi hal-hal berikut: pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi pembangunan, pajak reklam, dan pajak hiburan. B. Restribusi daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis restribusi daerah meliputi 1. Jasa, 2. Jasa usaha, 3. Perizinan. C. Bagi laba usaha daerah, di beberapa daerah tertentu pemerintah daerah memiliki perusahaan tersendiri atau yang disebut dengan BUMD. Hadirnya BUMD merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mengolah potensi sumber daya produksi yang dimiliki oleh daerah dan juga sebagai penggerakan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Nomor 3. Dana pertimbangan. Dalam PP nomor 104 tahun 2000 tentang dana pertimbangan pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana pertimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN yang ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin meningkatkan dan mengalami perbaikan berdasarkan bentuknya dan pertimbangan dikelompokkan menjadi 3, berarti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari pajak, dana alokasi umum, dan yang ketiga, dana alokasi khusus. Yang keempat, lain-lain pendapatan yang sah. Dalam undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah daerah disebut bahwa sumber pendapatan daerah diperoleh dari lain-lain pendapatan yang sah. Dan nomor 5, pengakuan dan pengakuan pendapatan. 1. Pengakuan pendapatan. A. Pendapatan LRA menggunakan basis kas mengakui pendapatan saat mendapatkan diterima
yaitu ketika pemerintah sudah menerima dana secara tunai atas pendapatan tersebut. Yang B. Pendapatan laporan operasional, timbulnya hak atas pendapatan net, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai atau released. Nomor 2. Pengakuan pendapatan merupakan proses penempatan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dan laporan akuntansi pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 58 Tahun 2000. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaku anggara atau barang. Transaksi pendapatan SKPD dijaluri baik di SKPD maupun di PPKD. Mencatat transaksi pendapatan baik sudah diterima maupun belum dalam bentuk khas. Pada saat kas diterima oleh SKPD atau pihak ketiga dan disetorkan ke PPKD. Pendapatan yang berada dalam kewenangan hanya dicatat pada pembukaan PPKD yang bersangkutan. Jurnal yang diperlukan dalam SKPD. 1. Jurnal finansial 1, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca. Dan 2. Jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran. Akuntansi pendapatan SKPD. Yang pertama, transaksi yang didahului penetapan pajak. Pengakuan pendapatan diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu atau official assessment, misalnya penetapan surat pemberitahuan pajak, terutang SPPT, pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua ada transaksi yang diawali perhitungan sendiri pajak, yaitu pengakuan pendapatan yang diawali dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan diikuti dengan pembayaran oleh wajib pajak, contohnya penerimaan pajak hotel. Dan yang ketiga, transaksi yang diawali penerimaan uang muka pajak, yaitu pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, contohnya penerimaan uang muka pajak reklaim. Yang keempat, transaksi pendapatan selain pajak, yaitu pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, contohnya penerimaan tunai untuk izin trayek kendaraan. Akuntansi pendapatan PPKD. Ke-1, transaksi dan jurnal pendapatan PPKD. Yang A, transaksi pendapatan PPKD. Pengertian PPKD merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi akuntansi yang dilakukan oleh sekretariat. Fungsi dari akuntansi tersebut bertugas untuk menjurnal, memposting, dan menyusun laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan yang sudah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. Akuntansi pendapatan PPKD. Yang B, jurnal yang diperlukan dalam PPKD. Yang pertama ada jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran. Akuntansi pendapatan PPKD, transaksi Hobo. Pada tanggal 14 Juni 2018, PPKDX menerima setoran kas sebesar 84 juta atas penerimaan PPB. Jurnal finansial 14 Juni 2018, uraian kas di daerah didebit sebesar 84 juta rupiah dan RK SKPDX dikredit sebesar 84 juta rupiah. Jurnal pelaksanaan anggaran pada tanggal 12 Juni itu tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak disebabkan kas pemerintah berubah. Dan ada juga transaksi melalui proses penetapan.
Lanjut, SKPD Dinas Pendapatan Daerah, yaitu informasi umum. Dalam praktikum akuntansi pemerintahan ini diasumsikan ada dua pemerintahan daerah, yaitu di SKPD dan di PPKD. Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang ada di Kota Semarang, yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan. SKPD Dinas Pendapatan Daerah itu tugas pokok perolehan di bidang pendapatan daerah, khususnya pajak daerah. SKPD Dinas Perhubungan merupakan SKPD satuan kerja yang tugas pokoknya di bidang perhubungan daerah. Periode laporan keuangan pada tahun anggaran 2017 yaitu pada kasus Partai itu dikembangkan 4 tugas utama, yaitu menyusun laporan keuangan SKPD Dinas Pendapatan Daerah, menyusun laporan keuangan SKP Dinas Perhubungan, menyusun laporan PPKD, dan menyusun laporan keuangan konsolidasi Kota Semarang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.